Baiklah, para pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bagian kelima ya. Bagian kelima melanjutkan daripada tadi, di mana bagian yang keempat berkaitan dengan siap-siap perintah hijrah Nabi Muhammad ya. Karena merasa terlalu tersiksa, jamaahnya, pengikutnya disiksa, diculik, dibantai oleh orang-orang kafir. Akhirnya hijrah yang pertama menuju ke mana? Ke negeri Habsyi ya. Nah, ke sana. Nah, ketika di sana diterima oleh Raja Nejrus ya. Raja Nejrus atau Raja Najasyi aman dari kejaran orang-orang musyrikin Mekah. Nah, ternyata saudaraku ya, rupanya tokoh Abu Lahab, Abu Jahal itu mengutus 2 orang untuk menemui Raja Nejrus. Kebetulan Raja Nejrus itu beragama Nasrani. Datang membawa upeti. Bawa upeti datang ya. Datang bawa upeti. Setelah itu apa? Menyatakan diri, wahai baginda, ya, ada saudara-saudara kami dari kampung kami yang pindah, minta perlindungan kepada Anda. Oleh karena itu tolong kembalikan warga kami. Karena mereka meninggalkan kampung kami. Terus inilah persembahan buat baginda raja. Wah, persembahannya upetinya kan mewah-mewah lah. Ya, ada daya tarik tersendiri sehingga pasti orang yang melihatnya, wah lumayan nih, hadiah nih, banyak nih. Tapi Raja Nejrus tidak materialistis, tidak langsung diterima upeti itu, kenang-kenangan dari orang musyrikin jahiliyah itu. Wahai utusan dari Mekah, apa yang Anda maksudkan saya paham, cuma saya pengen tahu dulu, mengapa mereka itu pada ngungsi ke sini? Kenapa? Ya, kenapa gitu? Ngungsi kenapa? Akhirnya dipanggil lah rombongan mereka yang dari Mekah berhijrah ya ke negeri Habsyi ya. Nah, saudaraku, waktu itu mewakili rombongan para muhajirin, orang-orang yang hijrah ke negeri Habsyi itu, yaitu Ja'far. Ya. Ja'far menyampaikan, wahai baginda, kami datang rombongan untuk minta perlindunganmu. Karena di kampung kami dikejar-kejar, ditangkap, disiksa, bahkan saudara kami ada yang dibunuh. Kami ingin menyelamatkan jiwa kami. Ya, maka di negeri kami tidak aman. Kami ingin datang. Ya. Kami ingin datang. Datang ke sini, kami ingin datang ke sini, yaitu pengen cari aman. Nah, demikian maksud kami itu ke sini minta perlindungan Anda sebagai penguasa, sebagai raja di sini. Apa betul? Ya. Anda semua rombongan ini meninggalkan kampungmu adalah meninggalkan ajaran nenek moyang, tidak mau menerima berhala sebagai Tuhannya, bahkan membawa ajaran agama baru yang dibawa oleh nabimu, yaitu Nabi Muhammad. Saya ingin tahu ajaran barumu itu yang dibawa oleh Nabi Muhammad ada nggak hubungannya dengan kami seorang Nasrani? Ya. Kemudian Ja'far membacakan ayat yang berkaitan dengan Nabi Isa. Bacakan ayatnya. Kagum Raja Nejrus, Raja Najasyi itu. Loh, kok sama dengan kitab yang saya baca? Wah, kalau begitu masih ada hubungannya dengan
kitab yang aku miliki itu tadi ayat-ayat Al-Quran ya. Langsung Raja Najrus, hei utusan dari Mekah yang mau menjemput para pengungsi ini, para muhajirin, Anda silakan kembali ke Mekah. Tidak akan aku serahkan rombongan dari kampungmu ini, akan kulindungi di sini. Silakan kembali, bawa tuh petinya, aku tidak butuh. Nah, dua orang ini kembali membawa petinya, ya. Tapi begitu di perjalanan mendekati kota Mekah, satu orang kemudian membelot, kamu aja lah laporan sama Abu Jahal, sama Abu Lahab, saya mau ada perlu lain. Yang satunya juga jalan, baru berapa jauh, ngapain lapor ke Abu Lahab, Abu Jahal? Ternyata dua orang utusan yang tadi mau menjemput rombongan itu, ternyata apa? Ternyata suatu saat akhirnya masuk Islam. Luar biasa. Tadinya membenci, ya. Nah, disinilah, ya. Biasanya orang tuh kalau benci itu biasanya nggak paham, langsung benci dulu. Pokoknya aja. Nggak tahu persoalan, pokoknya. Ya, pokoknya jangan merubah ajaran nenek moyang. Pokoknya sudah harusnya ya dikaji dulu, ditanyakan dulu, diingat-ingat dulu. Apa sih ajarannya, baik tidak sih, terus kira-kira manfaatnya apa, jangan langsung membenci. Nah, tapi ya begitulah, biasanya orang membenci itu karena nggak tahu, benci sebenci-bencinya, ya, tapi setelah diberi penjelasan, diberi kesadaran, dia sadar, karena hatinya memang mencari kebenaran, bukan menanamkan kebencian sebenci-bencinya memang karena hatinya benci. Ya, tapi itu hatinya sih benar, cuma karena nggak tahu jadi benci. Tapi setelah tahu, alhamdulillah ada perubahan sikap. Nah, di sinilah ya luar biasa ya. Makanya bagi orang yang belum kenal Islam, belajarlah Islam, baca, tanya boleh, nggak apa-apa. Jangan langsung membenci. Wah, Islam itu agama teroris, kerjanya tukang bunuh-bunuhan saja. Akhirnya apa? Nanggapi orang ngomong nggak jelas, karena memang begitu pemahamannya. Pokoknya Islam itu teroris. Begitu Pak Yusuf Kala, Pak JK ngomong tentang orang-orang yang berperang karena agama, ya menurut Islam dia kalau mati syahid, kalau menurut agama lain juga sama, gitu-gitu dan sebagainya. Akhirnya diberi kesimpulan yang salah paham. Kayak dialognya Ade Armando dengan dua perempuan yang beragama lain, itu Ade Armando sampai ngomong si Nabi Muhammad. Nah, itu karena ada ketidaksukaan terhadap Nabi. Jelas bahasa si itu bahasa yang kurang enak lah, ya, bahasa yang kurang enak. Makanya ya lihatlah dulu, jangan sampai ya karena nggak tahu langsung mengomentari. Tanya dulu, betul tidak setiap ajaran agama itu ada bunuh-membunuh? Ya, nggak suka langsung bunuh. Apa seperti itu? Nah, makanya tanya, ya. Yang menganggapnya lihat tuh orang pada ngebunuh, bahkan ada yang ngebom dan sebagainya. Nah, di sini karena nggak tahu. Ya, kalau dalam bunuh-membunuh itu bukan dalam keadaan damai. Siapa saja, agama apa saja, orang mana saja, ya dimanapun berada, ketika di kampungnya diserang, ya diserang sama kampung sebelah atau kampung yang jauh datang untuk melempari dan sebagainya, ya dibalas sama penduduk kampung, terjadi tawuran. Penduduk kampung yang ngebalas, apakah itu dia sengaja ingin mengadakan kerusuhan? Kan tidak, karena membela diri. Nah, itulah dalam Islam juga seperti itu. Nah, waqtuluhum haitsu saqiftumuhum, Al-Baqarah 191. Ya, itu terjemahannya yang kurang pas, harus diganti, direvisi. Ya, bunuhlah orang kafir di mana saja Anda temui. Nah, mungkin Ade Armando teman-temannya itu ya membaca Al-Qurannya seperti itu.
Ya terjemahan itu Quran aja ngomong bunuh orang kafir di mana saja Anda temui. Emangnya kalau kita punya tetangga kafir nggak seagama dengan kita langsung kita bunuh? Begitu perintahnya Quran. Nah makanya harus dikaji dulu, tanyakan dulu kepada yang mengerti, jangan asal kemudian ceplok ya, akhirnya salah ngomong, akhirnya minta maaf kan gitu ya. Nah jadi ayat Quran yang tadi waktu luhum Yesus sakit tubuhum itu artinya bunuhlah orang kafir di mana saja Anda temui. Itu perintah untuk orang Islam ketika kampungnya, negaranya diserang oleh orang-orang kafir. Orang kafir itu orang yang tidak mau menerima Islam, tapi memusuhinya, memeranginya. Jadi kalau ada kampung Islam diserang oleh sekelompok orang yang nggak suka kepada Islam, berarti kan kafir tuh. Ya. Nah kemudian dia apa? Dia diupayakan bagaimana dibunuh orang Islam dan orang Islam membela diri. Itulah baru namanya berperang. Jadi ketika kita boleh membunuh orang kafir ketika kita sedang perang. Kalau sedang perang itu siapa saja duluan yang membunuh boleh karena lagi perang. Jangan merasa kita lagi perang mau membunuh musuh beli tega, nggak jadi malah kita yang dibunuh. Makanya bunuhlah orang kafir di mana saja Anda temui ketika saat berperang. Ya, bukan saat lagi enak-enak damai tentram hidup rukun bersama tetangga, kemudian ada tetangga yang kafir kita bunuh, enggak. Nah inilah. Makanya itu terjemahan Al-Quran yang ada harus direvisi atau diberi dalam kurung ya. Misalkan waktu luhum haitsu sakibtumuhum, bunuhlah orang kafir di mana Anda temui dalam kurung saat orang Islam diserang oleh orang kafir. Membela diri itu adalah jihad fisabilillah. Dalam kurung begitu biar pembaca paham. Itu ada yang namanya Al-Quran Tafsiriyah, itu ada tuh yang dikarang oleh Ustaz Dr. Mas Muhammad Tholib. Bagus ya. Jadi setiap kata yang kira-kira perlu dijelaskan. Jadi terjemahannya rada panjang dikit, akhirnya paham. Nah disitulah namanya Al-Quran terjemah tafsiriyah. Ya. Nah, luar biasa itu yang diterjemahkan dari Jogja. Ya. Sehingga orang-orang Islam itu ya sesuai dengan keyakinannya, sesuai dengan upayanya, bagaimana dia melakukan sebuah perbuatan yang baik. Nah, para pemirsa yang dimuliakan Allah ya, di mana saja berada ya, pencinta radio FM 107,9 masih bersama Ustadz Subarno ya, bersama Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia. Baiklah para pemirsa sekalian, ini sedikit lagi ya nyambung kembali setelah hijrah di Ethiopia di daerah Habsyi situ ya, di Raja Nedrus kembali ke Mekah. Disangka sudah aman, perkembangan terus upaya orang kafir nggak pernah selesai. Akhirnya ayat yang tadi saya bacakan yaitu wa id yamkuru bikal ladzina kafaru yusbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullahu wallahu khairul makirin. Akhirnya Rasulullah ya memerintahkan untuk hijrah ke Madinah. Insya Allah di Madinah aman. Kenapa? Karena penduduk Madinah beda karakternya dengan penduduk Mekah. Ya, latar belakang orang-orang Madinah itu beda dengan latar belakang orang-orang di Mekah. Di Madinah nggak ada patung-patung yang banyak. Di Mekah, wah, di Ka'bah banyak patung-patung, berhala-berhala. Di Madinah kan. Nah, jauh sebelumnya 2 tahun sebelum hijrah itu banyak orang Madinah yang ke Mekah, kemudian dikenalkan Islam. Kemudian ada Baitul Aqobah, perjanjian yang pertama dengan orang-orang Madinah. Terus pulang ke Madinah menyebarkan Islam.
Jadi orang yang datang ke Mekah itu orang Madinah yang namanya Yasrib, waktu itu masih Yasrib, menyebarkan, oh di Mekah ada Nabi Muhammad mengajarkan begini terus. Ya orang-orang Yasrib penasaran kan. Ya, tahun berikutnya datang lagi menuju Mekah, ketemu Rasulullah lagi. Baitul Aqobah yang kedua, berjanji siap untuk menyebarkan Islam di Yasrib, di Madinah. Terus bertambah ya pengikutnya. Sampai sebelum kembali ke Yasrib, orang-orang Yasrib itu yang sudah ikut Baitul Aqobah kedua, perjanjian yang kedua, ya Rasul cepat sudah, pindah aja ke Madinah, udah pindah aja ke Yasrib gitu, pindah. Nah disinilah ya saudaraku, ya nanti pada saatnya. Jadi tidak langsung gerombol langsung pergi, langsung pindah, hijrah tidak. Nah kembalilah rombongan orang-orang Yasrib itu yang setelah ikut perjanjian Baitul Aqobah yang kedua. Nah, berarti semakin ya rindu ingin ketemu Nabi baru, utusan Allah yang menegakkan akidah, mengesahkan Allah. Orang-orang Yasrib itu wah sudah rindu. Dan akhirnya ya waktu yang telah ditentukan karena orang-orang Mekah sudah punya maklumat. Barang siapa yang bisa menangkap Nabi Muhammad, nangkap hidup atau mati, 100 ekor unta. Wah luar biasa. Kalau satu unta harganya 20 juta, sekarang berapa tuh? 2 miliar. Ya, 2 miliar. Ya. Menangkap Nabi Muhammad. Ya. Diumumkan semuanya. Nah akhirnya Rasulullah memerintahkan, kan ada lomba ya, pengumumannya lomba ingin menangkap ya, ada sebuah lomba gitu. Nabi Muhammad perintahkan para pengikutnya itu pindah menuju Yasrib ya. Nabi Muhammad terakhir beserta ya Sayyidina Ali, Abu Bakar ya, Umar. Nah, suatu malam ketika Rasulullah mau berangkat, bagaimana mengatur strategi ya, rombongan terakhir mau hijrah ke Yasrib, tidur di rumah Sayyidina Ali. Akhirnya apa? Tidur. Wah, rupanya para pemuda-pemuda Quraisy ya, para pemuda-pemuda Quraisy udah siap ya, untuk bagaimana menangkap. Tahu Nabi Muhammad bermalam di rumah Sayyidina Ali. Wah, ya. Ada sayembara ya. Begitu malam terus berlangsung. Ya. Sampai pertengahan malam. Wah, pemuda hebatnya, pemuda masih punya tata krama, nggak langsung dobrak itu pintu. Kita jangan tangkap di dalam. Kalau nangkep di dalam, kita nangkepnya paling hanya berapa, 2, 3, 4 orang. Yang lainnya di luar. Nanti aja tangkap di luar, bareng-bareng hadiahnya bagi bareng-bareng. Wah hebat, kompak banget ya. Ini ditunggu keluarnya, tidak keluar. Dan garawang Cirebon ditunggu, beli metu-metu ya. Maksudnya beli metu-metu itu nggak mau keluar Nabi Muhammad ya. Nabi Muhammad tidak keluar. Alhasil ya sudah semakin larut, semakin menjelang subuh ya, Nabi Muhammad keluar. Sayyidina Ali diselimuti, Nabi Muhammad sama Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar keluar. Mereka tidur nyenyak ya, mereka terkesima. Rasulullah berdoa sama Allah agar mereka tidak melihat aku pergi keluar dari rumah ini ya. Nabi Muhammad keluar, sudah sekian jauh, mereka pada bangun. Kita kesiangan woy. Ayo, coba lihat yang sedang tidur siapa? Nabi Muhammad buka. Wah, buka pintunya. Ternyata disilak selimutnya, dibuka Sayyidina Ali. Nggak berani nangkep Sayyidina Ali, nggak berani membunuh Sayyidina Ali. Karena sayembaranya disuruh menangkap Rasulullah. Gitu ya. Disuruh menangkap Rasulullah, bukan
menangkap Sayyidina Ali. Wah, mari kita mencoba cari di mana Rasulullah. Ya, cari di mana Muhammad tuh. Kalau Rasulullah kan orang Islam nyebutnya. Kalau mereka orang kafir, di mana Muhammad tuh? Sebut namanya saja dok dah. Ya. Adik Armando juga, si Nabi Muhammad dok tuh adik Armando ya, dok ya. Kurang sopan ya. Nah, akhirnya dicari sana kemari. Nah, kemudian supaya menghilangkan pencariannya di mana, Nabi Muhammad ke Gua Sur, masuk ke gua. Nah, para pemirsa ya, bagaimana kondisi dalam gua, bagaimana situasinya, sudah dicari semua orang banyak demikian rupa. Apakah ketemu? Apakah tertangkap di Gua Sur? Maka kita akan melihat pada episode berikutnya, episode yang ke-5 pekan depan Rabuan, yaitu kajian ya menjelang maghrib ya, petang menjelang maghrib. Mudah-mudahan Rabuan ini bisa terus berlanjut dan kita sama-sama memberikan sharing ya, informasi bagaimana kita mengenal Islam, agar keislaman kita, keimanan kita ini setelah mengenal Islam dari awal, sejarah bagaimana orang ini semangat ya, mempertahankan iman. Mudah-mudahan kita bisa seperti itu. Kita bisa menguatkan iman kita untuk keluarga kita, anak istri kita, saudara kita, dan untuk umat Islam. Apalagi kalau pemimpin ya, kalau pemimpin imannya kuat, wah hebat. Imannya kuat. Nah, sehingga kalau imannya kuat, walaupun imin, omon, ya nggak bisa. Orang yang imannya kuat tidak akan asal omon-omon, tapi gamblang dan jelas. Inilah ya sesuatu yang luar biasa, ya, satu konsep yang bisa dinikmati oleh semuanya, tapi bukan satu konsep program yang hanya dinikmati oleh orang-orang tertentu, yang lain hanya bagian biasa-biasa saja, yang lain dapat keuntungan sebesar-besarnya, sementara yang lainnya dapat hanya sekedar icip-icip, ya sekedar icip-icip. Nah, jadi orang yang beriman itu dia akan jadi power. Fal ya'budu rabb hadzal bait. Perintahkan kepada seluruh rakyat, anak buahnya, semua aparaturnya untuk beribadah, dan perintahkan agar jangan lupa beri ya makan, jangan sampai lapar. Tapi bagaimana caranya beri makannya, dan ciptakan rasa aman, jangan ada rasa ketakutan. Itulah tugas pemimpinnya. Fa'budu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Mudah-mudahan pemimpin kita belajar ini, ayat Al-Quran, dijadikan semangat bagaimana membangun bangsa, membangun negara. Demikian kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.